Saya dan rekan kerja pria saya diam-diam menggoda bos wanita cantik kami, yang harum dan lembut. Siapapun yang menikahinya pasti akan tertawa bahkan dalam tidurnya. Namun, siapa sangka, tepat setelah jam kerja berakhir, bos memanggil saya ke kantornya dan berkata dia ingin melihat bagaimana saya tidur sambil tertawa malam ini, membuat saya tercengang. Hadirin sekalian, pepatah orang dulu bahwa bencana datang dari mulut tidak pernah salah. Tapi terkadang, selip lidah yang menggoda seorang bos wanita yang dingin justru menjadi awal dari sebuah hubungan asmara yang paling aneh di kantor. Seorang karyawan pria yang tidak sengaja membicarakan pesona seorang direktur utama yang tajam, akhirnya dipaksa menjadi pacar pura-pura untuk menebus kesalahannya. Tapi direktur wanita yang berkuasa itu tidak pernah menyangka bahwa pria yang setiap hari menyajikan teh untuknya sebenarnya adalah pewaris sebuah keluarga kuat yang menyembunyikan identitasnya. Kemana perginya drama pura-pura cinta ini saat badai bisnis menerpa? Silakan hadirin mendengarkan kelanjutannya segera setelah ini. Saya Arka, seorang karyawan kantor yang rajin di sebuah perusahaan ternama, yang berlokasi strategis di pusat kawasan bisnis Sudirman, Jakarta. Dari luar, saya hanyalah seorang pekerja kantoran dengan gaji pas-pasan. Setiap hari saya berangkat pagi dan pulang sore. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang tahu bahwa di balik penampilan biasa itu, saya memilih cara ini untuk menikmati hidup yang damai. Saya ingin menjauh dari hiruk-pikuk perhitungan dan perebutan kekuasaan di kalangan elit yang sebenarnya adalah dunia saya. Menjalani kehidupan sederhana tanpa sorotan adalah kebahagiaan terbesar saya saat ini. Kehidupan tenang saya mungkin akan terus berjalan damai jika bukan karena kemunculan Laras. Dia adalah direktur utama eksekutif perusahaan. Seorang wanita yang sangat cantik tetapi dijuluki mawar berduri. Sikapnya yang dingin dan tegas serta gaya kerjanya yang penuh keputusan membuat semua karyawan di bawahnya merasa cemas setiap kali berhadapan dengannya. Laras jarang tersenyum, sebaliknya, tatapan tajamnya setiap kali melewati departemen-departemen seolah menurunkan suhu di sekitarnya beberapa derajat. Semua orang menghormati bakat kepemimpinannya yang luar biasa, tetapi juga sangat takut pada ketegasannya yang ekstrim. Semua masalah saya dimulai pada suatu Jumat sore yang senggang. Memanfaatkan waktu luang, saya dan Doni, rekan kerja di sebelah saya, menyelinap ke ruang istirahat perusahaan untuk bersantai. Doni adalah orang yang suka bergosip dan membicarakan rumor kantor. Sambil mengaduk kopi hitamnya, dia berbisik tentang direktur wanita yang berkuasa itu. Doni berkata bahwa seorang wanita kaku yang selalu memasang wajah serius seperti direktur Laras pasti akan menjadi perawan tua. Dia bersikeras bahwa siapapun yang menikahinya akan hidup sengsara seperti di lingkungan militer yang disiplin. Mendengar keluhan Doni, saya merasa geli dan melontarkan lelucon untuk menghiburnya. Saya mengangkat cangkir teh hijau saya, menyesapnya, lalu menjawab. Melihat direktur Laras yang dingin begitu, tapi pasti tubuhnya harum dan lembut, siapapun yang menikahinya, saya yakin malam hari pun akan tertawa dalam tidurnya. Begitu saya selesai bicara, senyum ceria di wajah Doni tiba-tiba menghilang. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Tanpa berkata apa-apa, Doni menundukkan kepalanya, menyelinap melewati saya, dan berlari keluar pintu secepat angin. Saya belum sempat mengerti apa yang sedang terjadi, masih bertanya-tanya tentang sikap aneh rekan kerja saya, ketika sebuah suara dingin dan jernih namun penuh wibawa terdengar tepat di belakang saya. Harum dan lembut, ya. Bapak Arka, Anda sepertinya sangat mengenal saya. Punggung saya terasa dingin seolah baru saja disiram simber air es. Saya berbalik, Laras berdiri dengan tangan terlipat di ambang pintu. Matanya menatap saya tajam seperti pisau silet. Setelan kerja hitam yang dibuat khusus dan pas badan semakin menonjolkan penampilannya yang agung dan mendominasi. Jantung saya serasa jatuh ke perut. Saya terpaku di tempat, pikiran saya benar-benar kosong, tidak dapat menemukan penjelasan yang pantas. Laras tidak memarahi saya, juga tidak meminta saya membuat laporan tertulis seperti yang biasa dia lakukan pada karyawan yang melanggar aturan. Dia hanya menatap saya lama, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan desahan yang penuh makna. Sepanjang siang itu, saya bekerja seperti duduk di atas bara api. Surat pengunduran diri sudah saya siapkan di layar komputer, tinggal dicetak. Kesalahan seperti membicarakan atasan di belakang,
terutama pemimpin yang galak ini, biasanya berujung pada pemecatan seketika tanpa pemberitahuan. Saya menghela napas panjang, menyalahkan mulut saya yang bercanda di waktu dan tempat yang salah. Kehidupan tenang dan tersembunyi saya di perusahaan ini mungkin akan segera berakhir hanya karena satu ucapan yang salah. Saya mulai membereskan barang-barang pribadi kecil di meja kerja saya, bersiap mental untuk menerima surat pemecatan dari Departemen Personalia hari ini juga. Waktu sore berlalu sangat lambat, terasa berat seperti memikul batu. Jarum jam perlahan bergerak menuju angka 6:00 sore, waktu pulang bagi seluruh karyawan perusahaan. Rekan-rekan di sekitar saya sudah mulai mematikan komputer, meregangkan badan, dan bersiap-siap pulang. Saya baru saja akan mematikan layar komputer ketika sistem pesan internal perusahaan tiba-tiba berbunyi bip menandakan ada pesan baru. Pengirimnya adalah Ibu Rina, sekretaris pribadi Direktur Utama. Isi pesannya sangat singkat dan bersifat perintah mutlak. Meminta Bapak Arka untuk datang ke kantor Direktur Utama menemui Ibu Laras tepat pukul 6.00 malam ini. Tangan saya berhenti di udara. Panggilan ini datang tepat saat semua orang sudah pulang, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Ini jelas bukan pertemuan biasa untuk membahas pekerjaan. Saya menarik napas dalam-dalam, merapikan kerah kemeja saya, lalu bangkit, berjalan menuju lift dengan perasaan berat. Bagaimanapun, apa yang terjadi biarlah terjadi. Sebagai seorang pria, saya harus berani bertanggung jawab. Saya berkata pada diri sendiri, paling buruk saya akan pergi dan mencari perusahaan lain untuk melanjutkan hidup santai saya. Anggap saja ini pelajaran berharga tentang menjaga mulut. Lorong di lantai 20, tempat kantor pribadi Direktur Utama berada, sepi senyap. Cahaya kuning pucat dari langit-langit memantul di karpet tebal, membuat langkah kaki saya sama sekali tidak bersuara. Keheningan ini semakin menambah tekanan. Saya berdiri di depan pintu dan mengetuk 3 kali perlahan dan tegas. Dari dalam, suara dingin yang akrab dari Laras mempersilakan saya masuk. Kantor Laras sangat luas dan mewah. Melalui jendela kaca tempret dari lantai ke langit-langit, saya bisa melihat pemandangan seluruh jalanan Jakarta yang mulai menyala. Gemerlap, lalu lintas padat. Laras berdiri membelakangi saya, matanya menatap kerumunan orang yang sibuk di bawah. Mendengar langkah saya masuk, dia perlahan mendekati pintu kayu jati yang tebal, lalu menguncinya sendiri dengan suara klik yang tajam. Tindakan mengunci pintu ini segera membuat detak jantung saya meningkat tidak normal. Suasana tegang dan menyesakan menyelimuti seluruh ruangan besar itu. Laras berjalan perlahan ke arah saya, hak sepatunya yang runcing mengetuk lantai kayu, menciptakan suara-suara kering yang langsung menghantam pikiran saya. Dia terus mendekat, memaksa saya mundur hingga punggung saya menyentuh dinding yang dingin. Jarak di antara kami sangat dekat, saya bahkan bisa mencium aroma lembut dan mewah dari rambutnya. Laras mengangkat kepalanya menatap lurus ke mata saya, bibir merahnya sedikit menyeringai, membentuk senyum setengah yang penuh perhitungan. Biar saya lihat bagaimana kamu tidur sambil tertawa malam ini. Kalimat penutup dari direktur wanita itu membuat saya sangat bingung. Saya menelan ludah dengan tegang, kepala saya pusing, mencoba menganalisis makna di balik ancaman yang penuh kiasan itu. Apakah dia akan menuntut saya ke pengadilan karena penghinaan lisan, atau akan menggunakan kekuasaannya untuk memutus semua jalur bisnis saya, tidak memberi saya kesempatan untuk mencari pekerjaan di perusahaan lain di kota ini? Saya berdeham, mencoba menjaga suara saya setenang mungkin untuk menjelaskan. Dengan hormat direktur, ucapan saya tadi siang hanyalah lelucon yang tidak disengaja di antara rekan kerja pria saat istirahat. Saya bersumpah sama sekali tidak bermaksud tidak menghormati martabat Anda. Jika Anda merasa tersinggung dan terluka, saya bersedia mengajukan pengunduran diri besok pagi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laras sama sekali tidak menjawab penjelasan saya. Dia tetap mempertahankan posisi menekan yang penuh tekanan. Mata tajamnya mengamati setiap ekspresi kecil di wajah saya, seolah permintaan maaf tulus saya tidak membuatnya peduli atau goyah. Sebaliknya, sikap rendah hati saya justru membangkitkan perhitungan lain yang sedang tumbuh di benak wanita berkuasa ini. Tepat ketika saya berkeringat dingin menghitung detik, menunggu keputusan pemecatan yang buruk bagi karier saya, gagang pintu kantor tiba-tiba diputar paksa dari luar. Jelas pintu sudah terkunci,
Tetapi seseorang menggunakan kunci cadangan untuk membuka pintu kayu itu dengan kasar. Sepasang pria dan wanita paruh baya berpakaian sangat mewah masuk. Di belakang mereka ada seorang pemuda. Rambutnya disisir klimis, mengenakan pakaian mahal yang sangat mencolok. Pemuda ini pernah saya lihat beberapa kali di media hiburan. Dia terkenal sebagai seorang playboy, anak orang kaya yang terkenal suka berpesta pora di Jakarta yang gemerlap ini. Kemunculan tiba-tiba mereka bertiga benar-benar memecah kebuntuan yang tegang antara saya dan Laras. Wajah dingin dan dominan Laras tiba-tiba menghilang tanpa jejak, digantikan oleh kebingungan, keterkejutan, dan ekspresi kesal yang jelas. Pria paruh baya itu berbicara dengan suara berat dan tegas, memarahi Laras karena mematikan ponselnya sepanjang sore, membuat mereka tidak bisa menghubunginya dan harus datang langsung ke perusahaan untuk mencarinya. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu memaksa Laras makan malam bersama pemuda kaya itu. Ini jelas merupakan kencan buta yang diatur oleh kedua keluarga. Tuan muda dari keluarga Wijoyo itu maju selangkah, tersenyum puas, memamerkan giginya yang putih bersih. Dia melontarkan pujian-pujian kosong dan basi tentang kecantikan dan bakat Laras. Dia benar-benar mengabaikan keberadaan saya, menganggap saya seperti benda mati atau karyawan rendahan yang berdiri di samping dinding. Laras mengerutkan kening, tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada pria di depannya. Dalam situasi genting itu, ketika dipaksa oleh kedua pamannya dan tidak menemukan jalan keluar, dia tiba-tiba berbalik ke arah saya. Secepat kilat, dia mengulurkan tangan dan menarik lengan saya, menempelkan tubuhnya ke tubuh saya dengan sangat akrab. Tindakan berani ini membuat semua orang di ruangan itu tercengang. Mata mereka terbelalak kaget. Laras mengangkat kepalanya, kembali dengan sikap angkuhnya, dan dengan lantang menyatakan kepada kedua pamannya. Paman dan bibi tidak perlu repot-repot memperkenalkan siapapun lagi kepada saya. Saya sudah punya pacar, dialah orangnya. Suasana di ruangan itu seketika membeku. Tatapan kedua paman Laras dan pemuda kaya itu serempak tertuju pada saya seperti ribuan jarum tajam, didorong ke dalam situasi yang sudah terjadi. Saya mengerti bahwa inilah saatnya saya harus berimprovisasi dengan cepat untuk menyelamatkan direktur ini. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk menebus kesalahan saya sore tadi dan menyelamatkan pekerjaan saya. Saya tersenyum lembut dan alami, melingkarkan lengan saya di pinggang Laras. Sikap saya langsung berubah. Melepaskan sikap canggung seorang karyawan, menjadi sangat percaya diri, berwibawa, dan tenang. Saya sedikit menunduk, berbicara dengan suara hangat dan sopan kepada kedua orang tua itu. Selamat malam, Paman, Bibi. Nama saya Arka, pacar Laras. Maaf sekali pertemuan mendadak hari ini. Saya belum mempersiapkan diri dengan baik untuk bertemu Paman dan Bibi secara resmi. Pemuda kaya itu mendengarnya dan menjadi marah. Urat-urat di dahinya menonjol. Dia melontarkan beberapa kata sindiran pedas tentang status rendah saya lalu dengan kesal berbalik dan pergi. Kedua paman Laras, meskipun sangat terkejut dan belum sepenuhnya percaya, tetapi melihat sikap dewasa, sopan, dan tidak gentar saya, mereka juga tidak bisa membuat keributan di perusahaan putri mereka. Paman itu menghela napas, meninggalkan pesan meminta Laras untuk membawa saya ke rumah pada akhir pekan untuk berbicara dengan benar. Lalu bersama bibinya berbalik dan pergi, pintu kantor tertutup, mengembalikan ruang pribadi yang tenang bagi kami berdua. Laras segera melepaskan tangannya dari saya, mundur selangkah, dan menghela napas lega seolah baru saja melepaskan beban berat. Dia berjalan ke meja kerjanya, menuang segelas air putih dan meminumnya hingga habis, lalu berbalik menatap saya. Matanya sekarang telah kembali tajam dan dingin seperti biasanya. Tanpa basa-basi, Laras langsung mengajukan sebuah kesepakatan. Mulai besok, saya tidak akan bekerja di departemen lama lagi, tetapi akan dipindahkan ke posisi asisten khusus direktur utama. Gaji yang dia tawarkan kepada saya adalah 200 juta rupiah per bulan. Sebagai imbalannya, saya harus berperan sebagai pacar yang sempurna kapanpun dia membutuhkan saya untuk menghadapi kencan buta yang diatur oleh keluarganya. Di antara kami tidak ada perjanjian tertulis apapun, hanya janji berdasarkan kehormatan. Saya menatap lurus ke matanya, tersenyum dan mengangguk setuju. Uang 200 juta itu tidak berarti apa-apa bagi identitas asli saya,
Tetapi ikut serta dalam drama yang rumit ini tampaknya jauh lebih menarik daripada mengajukan pengunduran diri. Untuk membuat sandiwara lebih meyakinkan, sekaligus menghindari pengawasan mendadak dari mata-mata keluarga, Laras juga meminta saya untuk pindah dan tinggal bersamanya di apartemennya. Itu adalah apartemen mewah yang terletak di kawasan Menteng, yang dikenal sebagai area tempat tinggal kaum super kaya. Keesokan paginya, saya membawa sebuah tas kecil. Di dalamnya hanya ada beberapa setel pakaian sederhana sehari-hari, dan secara resmi melangkahkan kaki ke kediaman direktur wanita itu sebagai pacar resminya yang tinggal serumah. Bertolak belakang dengan kemewahan dan kerapian lobi apartemen, bagian dalam apartemen Laras sangat berantakan hingga sulit dipercaya. Begitu membuka pintu, saya harus sangat berhati-hati agar tidak menginjak sepatu hak tinggi mahal yang berserakan di karpet. Di sofa panjang di ruang tamu, ada beberapa mantel dan kemeja yang digantung begitu saja, belum sempat digantung di gantungan. Di meja makan di area dapur, beberapa kotak makanan cepat saji yang dibeli dari luar masih berserakan dan sedikit berbau. Ternyata di balik penampilan seorang wanita yang selalu rapi dan sempurna di kantor, Laras adalah orang yang sangat ceroboh dan sangat kurang dalam keterampilan merawat diri. Laras tampak malu, kedua pipinya sedikit merona, saat melihat saya mengamati kamarnya yang berantakan. Dia buru-buru berdeham dan menjelaskan bahwa pekerjaannya di perusahaan terlalu sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk bersih-bersih. Dia juga menambahkan bahwa dia tidak suka menyewa asisten rumah tangga karena takut informasi pribadi dan rahasia pekerjaan penting bocor. Saya menyingsingkan lengan baju, tersenyum ramah, menunjukkan bahwa saya tidak menyalahkannya sama sekali. Saya dengan cepat mulai membereskan semua kotak makanan dan membuangnya ke tempat sampah, menata sepatu dengan rapi di rak, dan mengelap meja kaca hingga bersih mengkilap. Di bawah tangan cekatan saya, apartemen itu dengan cepat kembali ke penampilan mewah dan bersihnya. Saat makan malam, alih-alih memesan makanan dari luar seperti kebiasaan Laras, saya memutuskan untuk memasak sendiri. Kulkas di rumahnya sangat besar, dari jenis yang paling mahal. Tetapi di dalamnya hanya ada beberapa botol air mineral, sedikit buah layu, dan beberapa potong daging beku. Dengan kecerdikan dan pengalaman bertahan hidup saya mencairkan daging, memasak nasi, dan mulai memasak. Saya memasak hidangan rumahan Indonesia yang sangat sederhana dengan semur daging yang kaya rasa, telur dadar bawang, dan semangkuk sayur bening bayam yang menyegarkan. Aroma harum makanan sederhana menyebar ke seluruh ruangan, membuat Laras yang sedang bekerja dengan laptop di kamar tidurnya pun berhenti dan penasaran keluar ke dapur. Makan malam berlangsung dalam keheningan, namun sangat hangat. Laras makan dengan sangat lahap, terus-menerus mengambil makanan. Bahkan dia menghabiskan 2 mangkuk nasi penuh, sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh seseorang yang selalu ketat dalam diet untuk menjaga bentuk tubuhnya. Perut pemimpin yang galak itu telah saya taklukkan dengan mudah, hanya dengan beberapa hidangan sederhana. Setelah makan, kami membuat teh, duduk berhadapan di ruang tamu untuk membagi batas-batas kehidupan bersama dengan jelas. Laras menetapkan aturan ketat bahwa saya akan tidur di ruang tamu atau kamar tamu, dan sama sekali tidak boleh masuk ke kamar tidurnya tanpa izin. Saya dengan senang hati mengangguk setuju. Kejelasan ini membuat kami berdua merasa lebih nyaman dan aman saat harus tinggal di bawah satu atap. Kehidupan bersama antara direktur wanita yang dingin dan asisten sekaligus pacar palsunya baru saja dimulai dengan damai selama 1 hari ketika badai tiba-tiba datang. Minggu pagi, cuaca di Jakarta cukup sejuk. Saat kami sedang santai sarapan yang saya siapkan sendiri, bel pintu berbunyi bertubi-tubi, memecah keheningan. Laras mengerutkan kening dan berjalan untuk melihat layar monitor keamanan di dinding, lalu terkejut dan mundur. Paman dan bibinya dari Bandung telah terbang ke Jakarta tanpa memberitahunya sama sekali. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu melakukan sidak untuk memeriksa kondisi kehidupan bersama kami, untuk melihat apakah benar seperti yang dia katakan dengan berani tempo hari. Laras mondar-mandir dengan cemas di ruang tamu, kedua tangannya saling bertautan, wajahnya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Jika paman dan bibinya masuk dan menemukan jejak kami tidur terpisah, seluruh sandiwara yang susah payah kami bangun akan runtuh. Berbeda sekali dengan kegelisahan dan kecemasannya, saya dengan cepat bangkit dan menyusun rencana.
Saya buru-buru mengumpulkan selimut dan bantal saya yang terlipat di sofa, membawanya langsung ke kamar tidur Laras. Tanpa ragu, saya melemparkannya ke tempat tidur gandanya yang besar. Setelah itu, saya membuka tirai jendela agar cahaya masuk ke dalam ruangan, sambil sedikit mengacak-acak spray sutra untuk menciptakan kesan nyata bahwa ada dua orang yang baru saja bangun setelah tidur bersama. Setelah menyelesaikan semuanya dalam sekejap, saya memberi isyarat kepada Laras untuk membuka pintu, mencoba menenangkan ekspresi wajahnya, sementara saya sendiri langsung pergi ke dapur, menyalakan kompor untuk merebus air panas untuk membuat teh. Ketika Paman dan Bibi Laras masuk, saya dengan santai keluar dari dapur, membawa nampan teh yang mengepul. Aroma lembut menyebar, saya menunduk menyapa dengan sikap yang sangat alami, sopan, dan ramah. Saya bahkan tersenyum dan mengeluh dengan lembut bahwa mereka datang tanpa memberitahu terlebih dahulu sehingga kami tidak bisa menjemput mereka di bandara. Bibi Laras tidak langsung menjawab. Dia mengamati seluruh apartemen dengan mata tajam, terutama memperhatikan kerapian, kebersihan, dan aroma masakan hangat yang tercium dari dapur. Pamannya mengangguk-angguk, duduk dengan tenang, dan menerima secangkir teh panas dari tangan saya. Saya tahu ini adalah saat yang menentukan. Saya mulai menggunakan semua keterampilan komunikasi dan pengetahuan sosial yang telah saya asah selama bertahun-tahun. Saya proaktif memulai percakapan dengan pamannya tentang berita ekonomi pagi itu, membahas fluktuasi pasar saham. Sesekali saya menyisipkan beberapa komentar tajam yang tepat sasaran tetapi tetap menjaga sikap rendah hati. Kepada bibinya, saya dengan lembut bercerita tentang kebiasaan makan dan hobi kecil Laras. Saya dengan cerdik menunjukkan perhatian yang detail dan halus dari seorang pacar teladan yang selalu mengkhawatirkan kesehatan kekasihnya. Laras duduk diam di samping saya, sesekali melirik bawahannya dengan tatapan penuh keheranan yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang biasanya terlihat pasrah dan hanya tahu membuat teh dan menuangkan air seperti saya, bisa berbicara dengan lancar dan bijaksana di depan orang-orang tua yang sulit dan berpengalaman di dunia bisnis seperti paman dan bibinya. Inspeksi mendadak itu berlangsung hampir 2 jam, dan akhirnya berakhir dengan tawa puas dari kedua orang tua itu. Sebelum pulang, Bibi Laras bahkan dengan ramah menarik tangan saya, nadanya berubah total, menasihati saya untuk merawat keponakannya dengan baik. Rintangan orang tua yang tampaknya paling sulit telah dilewati dengan sangat baik, membuka jalan bagi hari-hari kebersamaan yang penuh dengan situasi lucu dan canggung di masa depan. Setelah akhir pekan yang penuh gejolak dengan orang tua, kami kembali ke rutinitas pekerjaan yang sibuk. Senin pagi, saya secara resmi mengenakan setelan abu-abu muda, membawa tas kerja mengikuti Laras masuk ke perusahaan. Alih-alih menuju area kerja bersama yang ramai, saya dengan gagah melangkah langsung ke ruang asisten mewah yang terletak tepat di sebelah ruang direktur utama. Tatapan penasaran dan bisikan dari ratusan karyawan tertuju pada saya, tetapi saya memilih untuk mengabaikan semuanya. Namun, promosi cepat saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai yang akan meledak di ruang rapat dewan direksi pagi itu. Laras duduk di kursi pimpinan, wajahnya sedingin es. Tapi saya menyadari tangannya sedang mencengkeram pena dengan erat. Di seberangnya adalah Pak Tirtayasa, wakil direktur utama berusia di atas 50 tahun dengan kepala botak. Matanya selalu memancarkan kelicikan. Pak Tirtayasa adalah seorang veteran dari zaman ayah Laras, selalu memendam ambisi untuk merebut kekuasaan sejak Laras mengambil alih. Nona Laras, saya baru saja menerima pemberitahuan dari pihak mitra. Seluruh gambar desain inti dan proposal penawaran untuk proyek super properti resort di Bali telah bocor keluar. Pak Tirtayasa mengetukkan jarinya ke meja kaca. Suaranya yang keras bergema di seluruh ruang rapat dengan nada sinis dan menuntut pertanggungjawaban. Seluruh ruang rapat gempar, bisikan-bisikan mulai terdengar tak henti-hentinya. Proyek Bali adalah pertaruhan hidup dan mati perusahaan tahun ini. Jika informasi penawaran jatuh ke tangan pesaing, kerja keras ratusan orang selama berbulan-bulan akan sia-sia. Kerugian diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Laras menarik napas dalam-dalam, mencoba mempertahankan sikap seorang pemimpin. Dia dengan tegas meminta Pak Tirtayasa untuk memberikan bukti yang jelas daripada berbicara tanpa dasar. Tetapi pria tua yang berpengalaman itu hanya tersenyum sinis,
Dia melemparkan setumpuk dokumen ke atas meja, di dalamnya ada tangkapan layar email internal. Berisi data rahasia yang dikirim ke alamat email anonim. Proyek ini dipimpin dan dijaga kerahasiaannya langsung oleh direktur utama. Sekarang terjadi insiden ini, kepercayaan para pemegang saham sangat terguncang. Jika dalam 3 hari Anda tidak dapat menemukan pelaku pembocoran informasi dan memberikan solusi, saya khawatir Dewan Direksi harus mengadakan rapat untuk membahas pencopotan Anda dari jabatan saat ini. Pak Tirtayasa melancarkan serangan pamungkasnya lalu berdiri, dengan santai meninggalkan ruang rapat, diikuti oleh separuh direktur cabang yang mengikutinya. Laras duduk terdiam di kursinya, wajahnya pucat. Dia tahu betul ini adalah jebakan licik yang dipasang oleh kubu Pak Tirtayasa untuk mengisolasi dan mendorongnya ke sudut. Suasana di perusahaan tiba-tiba menjadi sangat menyesakan dan tegang. Melihat sosok Laras yang kesepian dan lemah di balik citra wanita kuatnya, tiba-tiba muncul perasaan ingin melindunginya di dalam hati saya. Saatnya saya melakukan sesuatu yang pantas untuk gaji 200 juta ini. Malam itu, Laras mengurung diri di ruang kerjanya, melewatkan makan malam. Dia memeriksa setiap dokumen, menghubungi semua koneksi yang dapat dipercaya tetapi semuanya menemui jalan buntu. Pencuri itu telah menghapus semua jejak akses di server perusahaan. Melihatnya begitu tertekan, saya diam-diam membuat segelas susu hangat dan meletakkannya di mejanya, lalu meminta izin untuk keluar ke area kerja asisten. Ketika pintu kamar Laras tertutup, saya segera menyalakan laptop pribadi saya yang berspesifikasi tinggi. 10 jari saya mulai mengetik baris-baris kode rumit di layar hitam. Kemampuan teknologi informasi dan penetrasi sistem adalah keterampilan yang telah saya asah sendiri selama bertahun-tahun. Bagian dari dasar dalam mengelola aset besar keluarga. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, saya berhasil menembus firewall yang lemah dari Departemen Teknis Perusahaan. Langsung masuk ke sistem penyimpanan data pusat. Saya tidak mencari jejak email yang bocor karena saya tahu itu sudah dihapus secara permanen. Sebaliknya, saya memeriksa laporan keuangan internal dan transaksi transfer uang yang tidak biasa dalam sebulan terakhir dari para pejabat tinggi. Seperti yang saya duga, saya menemukan aliran dana mencurigakan senilai 5 miliar rupiah yang ditransfer ke rekening luar negeri milik Kurnia. Dia adalah kepala Departemen Investasi dan yang terpenting, dia adalah keponakan langsung dari Pak Tirtayasa. Aliran dana ini disamarkan sebagai kontrak konsultasi palsu dan waktu transaksinya cocok persis dengan tanggal selesainya gambar desain Bali. Keesokan paginya, ketika Dewan Direksi kembali mengadakan rapat darurat untuk menekan Laras, saya dengan tenang masuk ke ruang rapat. Mengabaikan tatapan tidak senang dari para Dewan Direksi, saya langsung mencolokkan perangkat penyimpanan data saya ke proyektor. Dengan wewenang sebagai asisten, saya dengan lantang mempresentasikan semua bukti transaksi keuangan yang mencurigakan. Disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan, Kurnia telah secara diam-diam menggunakan akses tingkat tinggi untuk mengunduh dokumen rahasia. Dengan analisis yang tajam, setiap celah dalam kontrak palsu yang mereka gunakan untuk menyembunyikan sumber dana, saya menunjukkan dengan jelas siapa dalang di baliknya. Suara saya terdengar jelas dan tegas, tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk menyangkal. Wajah Kurnia pucat, tangan dan kakinya gemetar, tergagap tidak bisa berkata-kata. Pak Tirtayasa duduk di kursinya dengan wajah tanpa darah, tahu bahwa dia sudah kalah, buktinya terlalu jelas dan sempurna untuk disangkal. Laras membuka matanya yang indah lebar-lebar menatap saya, keheranan dan kekaguman terlihat jelas di wajahnya. Dia segera mengambil kembali wibawanya, memerintahkan bagian keamanan untuk menahan Kurnia, sekaligus menonaktifkan Pak Tirtayasa tanpa batas waktu untuk menunggu penyelidikan polisi. Krisis paling berbahaya yang pernah dihadapi perusahaan berhasil diatasi dengan gemilang hanya dalam 1 malam. Ketika semua orang telah bubar, Laras memanggil saya. Suaranya bergetar penuh emosi. Tapi saya hanya tersenyum lembut dan menjawab dengan ringan, tetap mempertahankan citra sebagai orang yang beruntung berada di tempat yang tepat. Setelah peristiwa penyelamatan perusahaan, posisi saya di perusahaan sedikit berubah, tetapi tidak ke arah yang positif di mata semua orang. Kenaikan pangkat dari seorang staf administrasi menjadi asisten khusus direktur utama sudah merupakan hal yang tidak masuk akal. Sekarang saya malah berprestasi besar,
semakin membuat orang-orang yang picik menjadi iri dan dengki. Orang yang paling kesal adalah Rian, seorang mantan rekan kerja di ruangan yang sama dengan saya sebelumnya. Rian selalu membanggakan diri sebagai orang yang berpendidikan tinggi, bekerja lama, dan selalu mengincar posisi ketua tim. Fakta bahwa saya, orang yang dianggapnya tidak berguna, tiba-tiba berubah nasib membuat Rian tidak terima. Memanfaatkan waktu istirahat makan siang, Rian mulai menyebarkan rumor palsu tentang saya di forum internal anonim perusahaan dan di grup pesan pribadi. Dia mengarang cerita bahwa saya adalah tipe pria yang berlindung di balik wanita, menggunakan ketampanan untuk merayu atasan. Kata-kata kasar seperti memanfaatkan, uang, parasit, tidak berguna dilekatkan pada saya tanpa ampun. Rian bahkan mengarang cerita bahwa saya telah menggunakan cara licik untuk menjebak Kurnia dan mencuri pujian orang lain. Rumor buruk itu menyebar cepat seperti wabah. Akibatnya, setiap kali saya turun ke kantin perusahaan untuk membeli minuman, tatapan merendahkan dan ingin tahu selalu tertuju pada saya. Mantan rekan kerja yang dulu ramah dan bercanda, sekarang menghindari saya seperti wabah. Mereka berbisik-bisik setiap kali saya lewat, sengaja agar saya mendengar sindiran dan ejekan pahit. Isolasi dan lingkungan kerja yang beracun mulai mengelilingi saya. Jika saya adalah orang yang lemah, saya pasti sudah hancur dan mengajukan pengunduran diri. Tetapi dengan ketabahan seseorang yang telah melalui banyak badai di dunia bisnis keluarga, saya hanya menganggap intrik-intrik murahan ini sebagai permainan anak-anak. Saya memilih untuk diam, tidak membela diri atau membantah. Karena saya tahu semakin banyak saya bicara, semakin mereka akan memutarbalikkan kebenaran. Saya tetap tenang melakukan pekerjaan saya sebagai asisten, fokus membantu Laras membereskan sisa-sisa masalah setelah kasus Pak Tirtayasa. Ketenangan saya yang hampir acuh tak acuh semakin membuat Rian dan komplotannya semakin marah, berusaha mendorong saya ke dalam situasi yang lebih sulit. Bangkai yang ditutupi akhirnya tercium juga. Desas-desus jahat tentang saya akhirnya sampai ke telinga Laras melalui laporan dari Sekretaris Rina. Berlawanan dengan dugaan saya bahwa pemimpin akan mengabaikan masalah sepele di kantor, Laras bereaksi dengan sangat keras. Pagi itu, alih-alih mengadakan rapat pagi di ruang rapat besar seperti biasa, dia meminta seluruh staf Departemen Administrasi tempat Rian bekerja untuk berkumpul di lobi utama lantai kerja. Laras melangkah dengan langkah panjang dan berwibawa ke lobi. Wajahnya sedingin es musim dingin, matanya membawa kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Saya mengikutinya dari belakang, sama sekali tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Suasana di lobi menjadi tegang, seperti senar yang ditarik kencang. Puluhan karyawan menahan napas, tidak berani bersuara. Laras berdiri tegak, menunjuk lurus ke wajah Rian, yang saat itu gemetaran. Keringat dingin membasahi dahinya. Saudara Rian, perusahaan membayar gaji Anda untuk bekerja atau untuk bermalas-malasan, menyebarkan rumor palsu di sistem jaringan internal untuk mencemarkan nama baik atasan dan rekan kerja. Suara Laras tidak keras tetapi tegas dan bergema di setiap sudut ruangan. Rian tergagap hendak menyangkal tetapi Ibu Rina maju dan melemparkan setumpuk dokumen cetakan seluruh riwayat pesan grup dan postingan anonim yang dilacak dari alamat jaringan Rian ke meja kerjanya. Bukti yang jelas membuatnya bungkam, wajahnya pucat pasi. Laras tidak memberi Rian kesempatan untuk membela diri, dia secara terbuka menyatakan di depan seluruh karyawan bahwa Arka adalah orang yang dia pilih dan tunjuk secara pribadi. Dia menekankan bahwa Arka adalah orang yang menemukan celah keuangan yang menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar dalam proyek Bali, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di antara mereka yang berdiri iri di sini. Akhirnya, dia memerintahkan pemecatan Rian seketika, memintanya untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan perusahaan dalam waktu 1 jam. Dia juga memberikan peringatan keras, menegur seluruh karyawan, menyatakan tidak akan mentolerir perilaku memecah belah internal yang terulang kembali. Melihat penampilan Laras yang agung dan tegas dalam melindungi orang-orangnya, jantung saya tanpa sadar berdebar kencang. Selama ini, di dunia kelas atas yang penuh jebakan, saya selalu harus menangkis semua serangan sendirian. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita berdiri untuk melindungi dan membela kehormatan saya secara terbuka dan berani. Saat itu, saya mulai melihat wanita yang dikenal sebagai mawar berduri ini dengan pandangan yang sama sekali berbeda,
yang mengandung getaran dan perasaan hangat yang perlahan tumbuh. Setelah menyelesaikan masalah internal, perusahaan kembali dihadapkan pada tantangan baru. Kami harus memenangkan hak distribusi eksklusif untuk bahan baku produksi utama dari mitra besar di Bandung. Untuk menunjukkan keseriusan, Laras memutuskan untuk terbang langsung ke Bandung untuk bernegosiasi. Tentu saja, sebagai asisten khusus, saya harus ikut membawakan koper. Negosiasi berlangsung di ruang VIP sebuah restoran tradisional termewah di ibu kota. Mitra kami adalah Pak Heru, seorang direktur berusia sekitar 50-an, terkenal sebagai seorang yang lihai di dunia bisnis. Dia adalah tipe orang yang lebih suka menyelesaikan pekerjaan di meja makan daripada di meja rapat. Sejak awal pertemuan, Pak Heru terus-menerus memberikan syarat-syarat yang tidak masuk akal, sambil menggunakan budaya minum paksa untuk menekan Laras. Dia menuangkan segelas penuh minuman keras, tersenyum menantang, "Jika Nona Laras minum habis 3 gelas besar ini, saya akan segera menandatangani kontrak." Laras tidak pandai minum minuman beralkohol, baru menyesap beberapa gelas sebagai formalitas, wajahnya sudah mulai memerah, matanya sedikit kabur, tetapi demi kelangsungan proyek, dia menggigit bibir hendak mengambil gelas itu. Tepat pada saat itu, saya dengan lembut mengulurkan tangan dan menahan pergelangan tangannya. Saya melangkah maju, tersenyum sopan, tetapi tatapan saya sangat tegas, menatap lurus ke arah Pak Heru. "Dengan hormat Pak Direktur, pimpinan kami hari ini sedang tidak enak badan. Sebagai bawahan, saya mohon izin untuk minum 3 gelas ini menggantikannya untuk menunjukkan ketulusan perusahaan kami." Tanpa menunggu persetujuan atau penolakan Pak Heru, saya mengambil botol minuman, menuang 3 gelas besar penuh lalu meminumnya hingga habis, tidak tersisa setetes pun. Kemampuan diplomasi saya di meja makan sudah terlatih dari pertemuan-pertemuan kalangan atas. Tantangan kecil ini bukan apa-apa. Setelah minum, wajah saya tetap tenang tanpa perubahan. Pak Heru terkejut, senyum puas di bibirnya memudar, mengambil kesempatan saat lawan sedang bingung karena serangan awal. Saya segera mengubah sikap. Dari seorang asisten yang rendah hati, saya berubah menjadi seorang negosiator ulung. Saya menganalisis dengan jelas, menunjukkan kelemahan inti dalam rantai pasokan perusahaan Pak Heru saat ini. Saya membuktikan dengan argumen yang kuat bahwa jika tidak bekerja sama dengan perusahaan kami, barang-barangnya akan menumpuk dan menderita kerugian besar pada kuartal berikutnya. Terkena pukulan psikologis saya dengan data yang tajam, Pak Heru berkeringat dingin. Akhirnya, tidak ada pilihan lain. Direktur itu terpaksa menyerah dan menandatangani kontrak dengan syarat-syarat yang sangat menguntungkan bagi kami. Laras duduk di samping, menyaksikan saya menangani semuanya dengan lancar, matanya penuh kekaguman dan perasaan lain yang lebih dalam yang mulai terbentuk. Meninggalkan restoran mewah, langit Bandung sudah larut malam. Cuaca musim gugur membawa angin sejuk yang bertiup melalui setiap jalanan kuno. Kontrak prinsip telah berhasil ditandatangani dengan gemilang, melepaskan beban berat yang menekan pundak direktur utama wanita itu selama berhari-hari. Laras duduk di kursi belakang mobil sewaan. Matanya terpejam, bulu matanya yang panjang bergerak perlahan mengikuti irama napasnya yang teratur. Sedikit mabuk bercampur dengan kelelahan, membuatnya seolah-olah ingin pingsan seketika. Saya duduk di sampingnya, diam-diam meminta sopir untuk melambat agar tidak mengganggu tidur singkatnya. Mobil berhenti di depan sebuah hotel kuno bergaya arsitektur kolonial yang terletak di dalam area kota tua. Ini adalah tempat yang telah dipesan dengan cermat oleh Sekretaris Rina untuk perjalanan dinas mendadak ini. Saya membawa koper masuk ke lobi resepsionis sementara Laras duduk beristirahat di sofa bludru merah yang empuk. Resepsionis muda itu menatap saya dengan tatapan sangat menyesal. Kedua tangannya saling bertautan dengan gugup. Dia bolak-balik memeriksa buku pesanan, berdeham dan meminta maaf atas insiden yang tidak terduga. Sistem pemesanan mengalami kesalahan jaringan lokal yang menyebabkan jumlah kamar kosong salah dihitung. Saat ini sedang musim puncak pariwisata internasional. Seluruh hotel di area tersebut sudah penuh. Saya mengerutkan kening, merasa sangat tidak nyaman. Malam sudah sangat larut. Membawa koper berkeliling mencari tempat menginap lain di tengah kota asing ini benar-benar sebuah siksaan bagi seseorang yang sedang kelelahan seperti Laras. Resepsionis itu melihat ekspresi serius saya, dan buru-buru menawarkan satu-satunya solusi alternatif.
Hotel saat ini hanya memiliki satu kamar suite mewah di lantai tertinggi karena pelanggan baru saja membatalkan penerbangannya. Satu-satunya masalah adalah kamar itu hanya memiliki satu tempat tidur ukuran king. Saya menghela napas, menoleh ke arah Laras yang lelah bersandar di sandaran kursi. Pilihan saat ini tidak banyak. Saya mendekatinya, dengan lembut membangunkannya dan menjelaskan situasi yang sulit ini. Berlawanan dengan dugaan saya tentang penolakan keras, Laras hanya mengangguk lemah. Sepertinya dia terlalu lelah untuk mempedulikan prinsip-prinsip hidup bersama yang ketat seperti biasanya. Memasuki kamar mewah, aroma minyak esensial kayu manis tercium di udara, memberikan perasaan nyaman. Saya dengan cepat menata koper di sudut, proaktif membuka lemari pakaian, dan mengambil selimut cadangan. Saya memberikan tempat tidur besar yang nyaman untuk Laras, sementara saya sendiri berencana untuk tidur di sofa panjang dekat jendela. Laras membawa pakaiannya masuk ke kamar mandi. Suara air mengalir terdengar teratur di ruangan yang sunyi, membuat suasana antara dua orang dewasa pria dan wanita tiba-tiba menjadi canggung. Saya menuang segelas air hangat, bersandar di dinding kaca, memandangi jalanan yang sepi di bawah, mencoba menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak perlu. Tepat ketika Laras baru saja keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, seluruh sistem penerangan di kamar tiba-tiba padam. Suara AC juga berhenti bekerja, menciptakan ruang yang sunyi senyap. Kegelapan pekat segera menyelimuti segalanya. Itu adalah pemadaman listrik lokal di seluruh area kota tua. Dari sudut gelap, sebuah teriakan nyaring terdengar memecah keheningan malam. Suara barang-barang jatuh berantakan karena seseorang tersandung dalam kepanikan. Saya buru-buru menyalakan lampu senter di ponsel saya, berlari cepat ke arah sumber suara. Di bawah cahaya redup layar ponsel, saya melihat Laras duduk di lantai, kedua tangannya memeluk lututnya erat-erat, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Citra seorang wanita kuat yang dingin dan berwibawa di dunia bisnis benar-benar hilang, meninggalkan seorang gadis rapuh yang dilahap oleh ketakutan akan kegelapan. Saya buru-buru berlutut, dengan suara berat dan lembut memanggil namanya. Mendengar suara akrab saya, Laras seperti orang yang tenggelam menemukan pelampung. Dia melompat ke depan, melingkarkan kedua tangannya di leher saya, membenamkan wajahnya yang basah air mata di bahu saya dan terisak-isak, dipeluk tiba-tiba. Seluruh tubuh saya kaku sejenak. Aroma sabun mandi mawar yang manis berpadu dengan aroma tubuh alaminya langsung menusuk hidung saya. Dia bersandar pada saya, memberikan perasaan hangat yang sangat nyata. Lelucon konyol bertahun-tahun yang lalu tentang manajer yang harum dan lembut tiba-tiba muncul kembali dengan jelas di benak saya. Tetapi pada saat ini, di dalam hati saya sama sekali tidak ada niat untuk bercanda. Saya perlahan mengangkat tangan dan menepuk-nepuk bahunya yang bergetar, memberikan kehangatan dan kekuatan. Saya menyadari bahwa gadis yang memikul beban seluruh fondasi bisnis ini, jauh di lubuk hatinya, juga hanyalah seorang wanita biasa, yang perlu dilindungi dan dijaga dari badai kehidupan. Pemadaman listrik hanya berlangsung sekitar setengah jam sebelum generator cadangan hotel mulai bekerja. Cahaya kuning hangat memenuhi ruangan, mengusir kegelapan yang menakutkan. Laras sepertinya juga menyadari tindakan impulsifnya yang lemah tadi. Dia buru-buru melepaskan tangannya dari leher saya, mundur beberapa langkah, kedua pipinya memerah karena malu. Dia menundukkan kepalanya, dengan gugup mencoba membereskan beberapa produk rias yang jatuh di meja untuk menyembunyikan rasa malunya. Saya mengerti, tidak menyebutkan apa yang baru saja terjadi, dan diam-diam membuat teh jahe panas dan meletakkannya di meja. Keberhasilan gemilang dari negosiasi kontrak bersama dengan ketegangan akibat pemadaman listrik telah mendorong emosi Laras ke batasnya. Dia tidak mau langsung tidur tetapi mendekati kulkas mini hotel, mengambil sebotol anggur merah berkualitas tinggi dan 2 gelas kristal. Dia menuang penuh kedua gelas, mendorong satu ke arah saya, matanya menunjukkan ketegasan yang tidak memungkinkan penolakan. Malam ini dia ingin melepaskan sepenuhnya citra seorang direktur utama yang angkuh dan tegas untuk kembali menjadi seorang gadis biasa, yang berhak melepaskan pikirannya, yang berhak menjadi lemah. Kami duduk berhadapan di atas karpet beludru di tengah ruangan. Laras minum dengan sangat cepat. Setiap tegukan minuman merah itu mengalir ke tenggorokannya membawa rasa sedikit sepat dan panas yang menyebar di seluruh dadanya. Hanya setelah 3 gelas penuh,
matanya mulai sayu, dilapisi lapisan uap tipis. Pengaruh alkohol melonggarkan benteng pertahanan kokoh yang telah dia bangun di sekelilingnya selama bertahun-tahun. Dia mulai bercerita. Suaranya tidak lagi dingin dan tajam seperti biasanya, tetapi menjadi tercekat dan terisak. Dia bercerita tentang ayahnya yang tegas, yang menaruh harapan padanya untuk mewarisi dan mengembangkan bisnis keluarga yang besar. Dia bercerita tentang malam-malam panjang tanpa tidur sendirian di ruang kerjanya, menghadapi laporan keuangan yang kering dan intrik perebutan kekuasaan di dunia bisnis. Dia takut gagal, takut dihakimi oleh dewan pemegang saham, takut pada orang-orang seperti Pak Tirtayasa. Ketakutan yang lebih besar mengintai untuk menikamnya dari belakang. Di luar, dia selalu harus berpura-pura menjadi wanita baja, tetapi sebenarnya hatinya penuh dengan luka berdarah yang tidak ada yang mengerti. Melihat air mata mengalir di pipi Laras yang memerah, hati saya terasa sakit. Saya diam-diam mengulurkan tangan mengambil selembar tisu, dengan hati-hati menyeka air mata kesedihannya. Tangan saya baru saja menyentuh pipinya ketika Laras tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang berlinang air mata menatap lurus ke mata saya, penuh dengan hasrat dan keberanian yang aneh. Dia mencondongkan tubuh ke depan, mempersempit jarak di antara kami hingga saya bisa merasakan napasnya yang panas dan beraroma anggur di wajah saya. Arka, kamu pernah dengan berani menyatakan kepada semua orang bahwa tubuhku sangat harum dan lembut. Malam ini, apakah kamu berani membuktikannya sendiri apakah lelucon itu benar atau tidak? Kata-kata proaktif dari wanita itu membuat saya tercengang. Di hadapan kecantikan dan keberanian seseorang yang sedang mabuk untuk melupakan kesedihan, pria normal manapun akan sulit mempertahankan akal sehatnya. Tekanan darah saya naik tiba-tiba, jantung saya berdebar kencang. Tapi saya tahu betul ini bukan waktu yang tepat untuk melangkah lebih jauh saat dia tidak sadar. Saya adalah seorang pria dewasa. Saya punya prinsip hidup dan harga diri sendiri. Saya sama sekali tidak ingin merusak citra baik yang baru saja tumbuh di antara kami dengan hasrat sesaat. Saya menarik napas dalam-dalam, menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menahan getaran yang kuat. Saya meletakkan kedua tangan besar saya di bahu kurus Laras, dengan lembut namun sangat tegas, mendorongnya mundur ke jarak yang aman. Saya tersenyum lembut menatap dalam ke matanya yang bingung. Direktur, Anda sudah terlalu banyak minum. Tubuh Anda memang sangat harum dan lembut, tetapi saya ingin suatu hari nanti Anda akan dengan sukarela bersandar di bahu saya saat Anda benar-benar sadar, bukan menggunakan alkohol untuk melarikan diri dari kenyataan. Setelah mengatakan itu, saya dengan hati-hati mengangkat tubuhnya yang lemas, meletakkannya dengan rapi di tempat tidur yang nyaman. Saya menarik selimut hingga ke dadanya, dengan hati-hati menyesuaikan suhu AC. Laras berbaring diam seperti kucing kecil, matanya perlahan tertutup, tertidur lelap setelah seharian yang melelahkan. Malam itu saya tidak tidur, saya duduk diam di sofa panjang sambil menikmati teh jahe yang sudah dingin, mata saya tidak henti-hentinya menatap gadis yang bernapas teratur di tempat tidur. Saya tahu mulai malam ini, hubungan kami telah memasuki babak baru, jauh melampaui batas perjanjian pacar pura-pura. Kembali ke Jakarta setelah perjalanan bisnis yang sukses gemilang, kami pikir akan menikmati hari-hari kerja yang lancar. Tapi badai di dunia bisnis yang kejam tidak pernah membiarkan orang beristirahat sejenak. Krisis baru melanda perusahaan. Dengan kekuatan penghancur yang mengerikan dan skala yang 100 kali lebih besar dari kebocoran dokumen sebelumnya. Dalang di balik seluruh konspirasi gelap ini, tidak lain adalah Wijoyo, pemuda sombong, yang pernah saya permalukan saat kencan buta di kantor direktur utama. Harga diri seorang yang lahir di keluarga kaya terluka parah membuat Wijoyo berniat membalas dendam dengan cara licik. Memanfaatkan kekuatan finansial besar dari keluarganya, dia mulai melancarkan serangan komprehensif, menargetkan langsung jaringan pasokan bahan baku inti perusahaan kami. Dia menggunakan uang untuk menyuap, membujuk, dan bahkan mengancam pemasok tradisional. Memaksa mereka untuk serentak membatalkan kontrak dengan kami meskipun harus membayar denda yang besar. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan bayangan milik Wijoyo terus-menerus menjual produk dengan harga dumping di pasar, membuat produk perusahaan kami menumpuk di gudang. Akibat dari kampanye pemutusan jalur bisnis ini datang sangat cepat dan sangat dahsyat. Hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu,
Seluruh rantai produksi pabrik-pabrik di bawah perusahaan harus berhenti karena kekurangan bahan baku yang parah. Ribuan pekerja terancam kehilangan pekerjaan. Lebih buruk lagi, para pemegang saham besar mulai menyadari bahayanya. Mereka serentak menjual saham mereka di bursa efek, menyebabkan nilai kapitalisasi pasar perusahaan menguap triliunan rupiah setiap hari. Dewan direksi panik seperti lebah yang sarangnya diganggu. Rapat darurat diadakan terus-menerus siang dan malam, tetapi tidak ada yang bisa memberikan solusi yang layak. Di tengah badai, Laras menanggung semua tekanan. Dia bekerja tanpa lelah. Ada hari-hari di mana dia bekerja 20 jam non-stop tanpa tidur. Dia terbang sendiri ke berbagai kota, mencoba meyakinkan mitra baru, mengetuk pintu setiap bank untuk mengajukan pinjaman guna mempertahankan operasional. Tetapi semua usahanya yang putus asa hanya disambut dengan gelengan kepala dingin. Kekuatan keluarga Wijoyo terlalu besar. Tidak ada yang berani menyinggung mereka untuk melindungi perusahaan yang sedang kesulitan. Melihat wajahnya yang tirus, lingkaran hitam di bawah matanya, dan tubuhnya yang semakin kurus, hati saya seperti terbakar. Saya membuatkannya susu hangat, menyiapkan makanan bergizi paling mahal, tetapi dia selalu menolaknya. Hanya fokus pada tumpukan dokumen tebal. Saya menasihatinya untuk beristirahat, tetapi dia menolak dengan tegas. Baginya, perusahaan ini adalah hasil kerja keras seumur hidup mendiang ayahnya. Dia lebih baik kehilangan segalanya daripada membiarkannya jatuh ke tangan musuh. Daya tahan manusia ada batasnya. Suatu sore akhir pekan saat sedang presentasi di depan Dewan Pemegang Saham untuk menjelaskan rencana pengurangan karyawan, Laras tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat seperti kertas. Dia memegang dadanya, napasnya menjadi cepat dan sulit. Orang-orang di ruang rapat belum sempat mengerti apa yang terjadi ketika tubuhnya kehilangan keseimbangan, ambruk ke lantai berkarpet seperti pohon yang ditebang. Saya mengabaikan semua tatapan kaget para direktur. Berlari seperti anak panah ke podium. Saya menopang tubuhnya yang dingin, jantung saya berdebar kencang karena takut. Saya berteriak meminta Ibu Rina untuk memanggil ambulans lalu menggendongnya dan berlari ke lift. Di atas berangkar putih yang melaju di sepanjang koridor rumah sakit, melihat wajah pucat tanpa kehidupan dari wanita yang saya cintai, saya tahu saya tidak bisa lagi berpura-pura menjadi penonton. Permainan petak umpet identitas ini harus berakhir. Siapapun yang berani menyakiti wanita saya, pasti akan menanggung akibat yang berat. Kepala unit gawat darurat keluar dari kamar pasien dengan wajah serius. Dia memberitahu bahwa Laras menderita kelelahan fisik yang parah karena bekerja terlalu keras dan stres berlebihan dalam waktu lama. Tubuhnya benar-benar kelelahan, perlu dirawat di rumah sakit untuk diinfus dan diawasi secara khusus, setidaknya selama seminggu. Mendengar diagnosis dokter, beban di hati saya sedikit terangkat, tetapi api tekad untuk membalas dendam pada pelaku semakin membara. Saya berdiri memandangi Laras yang tertidur lelap melalui kaca kamar VIP, bibir saya terkatup rapat penuh tekad. Saya berbalik dan berjalan ke koridor yang sepi, mengeluarkan ponsel rahasia dari saku saya. Sudah lama sekali saya tidak menggunakan jalur komunikasi khusus ini. Sejak saya memutuskan untuk meninggalkan perlindungan keluarga untuk merasakan kehidupan sebagai orang biasa. Saya menekan serangkaian nomor yang panjang dan rumit. Ujung telepon di seberang sana dengan cepat menjawab. Tepat pada dering pertama, suara seorang pria paruh baya terdengar sangat hormat. Tuan muda, akhirnya Anda menghubungi rumah. Apakah ada instruksi yang perlu kami laksanakan segera? Saya berdeham, menjaga suara saya tetap berat namun penuh wibawa sebagai pewaris tunggal dari sistem keuangan terbesar di Indonesia. Saya memberi perintah dengan tegas, tidak mengizinkan penundaan sedikit pun. Aktifkan dana investasi darurat nomor 1, segera transfer 5 triliun rupiah dana anonim ke rekening perusahaan milik Nona Laras, sekaligus gunakan seluruh jaringan bawah tanah kita untuk meminta semua pemasok kembali menandatangani kontrak tanpa syarat dengan kita dalam waktu 12 jam. Perusahaan manapun yang berani menolak, gunakan kekuatan finansial kita untuk membeli seluruh saham mereka lalu ganti seluruh dewan direksi hari ini juga. Menerima perintah yang tajam, mesin raksasa keluarga saya segera beroperasi dengan kecepatan luar biasa. Sementara Laras masih terlelap, badai finansial menyapu pasar saham, ribuan triliun rupiah uang tunai mengalir deras ke saham-saham perusahaan kami yang sedang anjlok.
mendorong nilai saham naik hingga batas atas hanya dalam satu sesi perdagangan pagi. Para pemasok bahan bangunan yang kemarin bersikap angkuh dan membatalkan kontrak, hari ini segera menelepon Departemen Pengadaan Perusahaan, menyatakan keinginan untuk kembali memasok barang dengan harga paling istimewa. Tidak berhenti pada pertahanan, saya memutuskan untuk melancarkan serangan pamungkas pada titik terlemah lawan. Saya membuka laptop pribadi saya, 10 jari menari di atas keyboard secepat kilat, mengakses sistem data internal perusahaan keluarga Wijoyo. Dengan keterampilan komputer yang lihai, saya mengumpulkan seluruh catatan transaksi transfer pricing yang curang dan berkas tender yang tidak transparan dari organisasi ini selama 5 tahun terakhir. Saya menyalin seluruh dokumen gelap itu ke dalam sebuah file transkripsi, siap untuk serangan mematikan ketika saatnya tiba. Hanya dalam satu sore, semua rencana jahat untuk menghancurkan rantai pasokan keluarga Wijoyo telah sepenuhnya digagalkan oleh dana raksasa saya. Pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan di kantor pusat mereka, menyegel semua dokumen dan memanggil anggota kunci dewan direksi untuk dimintai keterangan. Pemuda sombong yang dulu kini dihadapkan pada risiko kehilangan seluruh asetnya, terjerat masalah hukum, dan menghadapi hukuman berat. Perang bisnis yang sengit, yang seolah-olah telah menghancurkan perusahaan Laras, kini saya balikkan keadaannya secara spektakuler dan tuntas. Hanya dalam waktu 24 jam, sinar matahari sore yang pucat menyinari melalui jendela kamar rumah sakit, menerangi wajah cantik Laras yang perlahan kembali merona. Dia perlahan membuka matanya, mengerjapkan bulu matanya, melihat sekeliling ruangan yang berbau antiseptik. Ketika kesadarannya perlahan kembali, ingatan tentang rapat pemegang saham yang buruk kembali menghantuinya, membuatnya panik dan hendak bangun dari tempat tidur, tetapi sebuah tangan besar yang hangat dengan lembut menahannya. Saya duduk tepat di samping tempat tidur, tersenyum menenangkan, menggunakan suara paling lembut untuk meredakan kecemasannya. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Sekretaris Rina masuk, wajahnya berseri-seri. Senyumnya cerah belum pernah terjadi sebelumnya. Dia terus melaporkan berita baik, bertubi-tubi hingga sulit dipercaya. Dia bercerita tentang aliran dana raksasa yang tidak diketahui asalnya yang telah menyelamatkan seluruh sistem keuangan perusahaan. Para pemasok telah secara sukarela kembali mengirimkan barang secara penuh. Bahkan perusahaan-perusahaan bayangan milik keluarga Wijoyo menunjukkan tanda-tanda kesulitan saat kita berhasil membalikan keadaan pasokan bahan baku. Laras mendengarkan laporan itu seolah-olah sedang bermimpi. Semua masalah pelik yang menjerat perusahaan selama berbulan-bulan tiba-tiba terurai dengan mudah seperti sihir. Ketika Sekretaris Rina meminta izin untuk pergi menyelesaikan pekerjaan, di kamar yang sunyi itu hanya tersisa kami berdua. Laras mengangkat kepalanya menatap saya. Tatapan tajam seorang direktur utama tiba-tiba menjadi dalam, penuh dengan berbagai macam emosi yang campur aduk. Dia tidak bodoh. Kemunculan tiba-tiba kekuatan misterius yang menyelamatkan tepat saat dia jatuh. Ditambah dengan sikap tenang yang aneh dari asisten yang duduk di depannya, semua petunjuk mengarah pada satu orang. Arka, tolong katakan yang sebenarnya padaku. Siapa kamu sebenarnya dan mengapa kamu melakukan semua hal besar ini untukku? Ini adalah pertama kalinya Laras secara aktif menggunakan panggilan kamu dan aku dengan saya. Panggilan akrab itu menandai perubahan besar dalam alam bawah sadarnya, menghancurkan sepenuhnya batas antara atasan dan bawahan. Saya sama sekali tidak menghindari tatapan menyelidiknya. Saya berdiri, perlahan membantunya duduk, bersandar pada bantal empuk. Saya mengambil tangannya yang dingin, menempelkannya ke pipi saya untuk memberikan kehangatan. Siapa aku sebenarnya tidak penting. Aku bisa saja pewaris keluarga terkemuka atau hanya seorang staf administrasi biasa di kantor. Satu-satunya hal yang penting adalah aku mencintaimu. Aku ingin menggunakan kemampuanku untuk melindungi wanita yang kucintai dari intrik-intrik rumit dunia bisnis. Aku tidak ingin lagi berperan sebagai tameng atau pacar pura-pura. Setiap kata pengakuan tulus dan sederhana saya bergema di ruangan yang sunyi, menghantam keras hati Laras yang berdebar kencang. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Selama bertahun-tahun berjuang melawan badai, ini adalah pertama kalinya seorang pria bersedia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindunginya tanpa syarat. Rasa bersalah karena telah menggunakan uang untuk memaksa saya berpartisipasi dalam sandiwara palsu selama ini.
lenyap digantikan oleh cinta yang tulus dan kuat. Laras mengulurkan tangan mungilnya memeluk leher saya, menarik wajah saya mendekat ke wajahnya yang basah air mata. Di bawah senja merah yang menyinari melalui jendela balkon rumah sakit, bibir kami bertemu. Sebuah ciuman dalam yang penuh gairah membawa semua kerinduan yang terpendam dan menegaskan perasaan suci yang baru saja diungkapkan. Tidak ada lagi citra direktur utama yang dingin, tidak ada lagi status karyawan yang pasrah. Saat ini, hanya ada dua hati yang selaras menyatu, membuka babak baru yang cerah dan manis bagi kehidupan keduanya. Pagi di kamar VIP rumah sakit berlangsung sangat damai dan manis setelah ciuman yang mengkonfirmasi perasaan mereka berdua. Saya baru saja mengupas sebuah apel dan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil untuk disuapkan kepada Laras, sambil menceritakan beberapa cerita lucu untuk menghilangkan suasana rumah sakit yang menyesakkan. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka dengan sangat kuat dan membentur dinding, menciptakan suara keras yang memekakkan telinga. Wijoyo masuk dengan wajah sombong dan angkuh seperti biasanya. Memanfaatkan kartu VIP keluarganya, dia berhasil melewati keamanan rumah sakit, dan dengan seenaknya membawa 4 pengawal besar masuk ke kamar. Dia baru saja mendengar kabar bahwa perusahaan Laras menerima dana talangan yang besar, jadi dia segera membawa orang ke sini untuk mengintimidasi. Dia melihat sekeliling ruangan lalu berhenti di tempat saya duduk di samping tempat tidur. Senyum merendahkan muncul di wajah pemuda yang terbiasa hidup mewah itu. Kupikir perusahaanmu akan segera bangkrut. Ternyata Nona Laras masih punya waktu untuk bermesraan dengan karyawan rendahan ini. Kamu benar-benar pria yang berlindung di balik wanita, tidak berguna tapi berlagak seperti pahlawan penyelamat. Wijoyo terus melontarkan kata-kata sindiran pedas, menargetkan langsung identitas palsu yang saya bangun. Laras sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia hendak menarik jarum infus untuk turun dari tempat tidur dan berdebat dengannya. Tetapi saya dengan cepat menahan bahunya. Saya berdiri, meregangkan badan dengan santai lalu melangkah maju untuk melindungi Laras. Saya sama sekali tidak menunjukkan kemarahan atau ketakutan di hadapan sekelompok orang yang beringas itu. Sebaliknya saya tersenyum sangat tenang namun mengandung ancaman yang kuat. Tuan Wijoyo, Anda tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan keluarga Anda, ya? Anda pikir beberapa trik murahan untuk menghancurkan rantai pasokan kami bisa menjatuhkan kami. Wijoyo tertawa terbahak-bahak, menepuk dada dengan sombong menyatakan bahwa keluarganya punya lebih dari cukup uang dan kekuasaan untuk menghancurkan perusahaan Laras menjadi debu hanya dalam 24 jam ke depan. Dia bahkan mengancam akan membeli seluruh saham dari pemegang saham kecil untuk secara resmi mengambil alih perusahaan dalam konferensi pers besok pagi di sebuah hotel di pusat kota. Mendengar kata-kata sombongnya, saya perlahan mengeluarkan ponsel dari saku celana. Saya menelepon paman saya, manajer dana investasi keluarga. Tepat di depannya, Wijoyo menyalakan pengeras suara agar semua orang bisa mendengar. Paman, siapkan untuk saya berkas akuisisi lengkap. Targetnya adalah seluruh sistem perusahaan bayangan dan perusahaan induk keluarga Wijoyo. Saya ingin organisasi mereka berganti nama sebelum fajar besok. Mendengar perintah saya, dia kembali tertawa terbahak-bahak. Dia mengira saya adalah seorang pembual yang sedang mencoba berakting untuk menipu. Dia melontarkan beberapa kata kasar lagi lalu melambaikan tangan kepada para pengawalnya untuk berbalik dan pergi. Tidak lupa berjanji akan bertemu kami di konferensi pers besok untuk menyaksikan perusahaan Laras secara resmi berganti pemilik. Melihat punggung lawannya yang angkuh menghilang di balik pintu, saya hanya menggelengkan kepala kasihan atas ketidaktahuannya. Perang bisnis ini, yang akan menelan kekalahan pastinya bukan saya. Keesokan paginya, aula besar sebuah hotel di pusat kota penuh sesak. Ratusan wartawan dari berbagai surat kabar ekonomi besar membawa kamera dan perekam video berbondong-bondong ke sini untuk meliput peristiwa akuisisi paling heboh tahun ini. Wijoyo mengenakan setelan putih berkilauan, rambutnya disisir klimis, berdiri di podium dengan ekspresi sangat puas. Dia berbicara panjang lebar tentang visi strategis dan kekuatan finansial tak tertandingi dari keluarga Wijoyo, sambil tak lupa melontarkan sindiran tajam yang ditujukan pada perusahaan Laras. Tepat ketika Wijoyo hendak menandatangani kontrak simbolis untuk menyelesaikan akuisisi, puluhan ponsel di aula serentak berdering menandakan pesan darurat.
Para wartawan menunduk melihat layar. Ekspresi mereka semua berubah kaget. Berita terbaru baru saja diperbarui di situs web otoritas pemerintah. Perusahaan induk keluarga Wijoyo baru saja berhasil diakuisisi oleh sebuah dana investasi anonim. Seluruh dewan direksi keluarga Wijoyo telah dicopot dari jabatannya seketika. Seluruh aula gempar dengan bisik-bisik dan keributan. Wijoyo terpaku di podium. Pena mahal di tangannya jatuh ke meja dan menggelinding. Dia panik menelepon orang tuanya. Tetapi tidak ada yang menjawab. Tepat saat kekacauan mencapai puncaknya. Pintu utama dari kayu jati solid di aula didorong terbuka dari kedua sisi. Dua barisan pengawal berseragam hitam dengan earphone komunikasi profesional dengan cepat masuk untuk membersihkan jalan, menciptakan jalan lebar di tengah. Dari luar pintu, saya melangkah dengan mantap dan berwibawa masuk ke dalam. Saya tidak lagi mengenakan seragam karyawan biasa, atau pakaian siap pakai yang sederhana. Hari ini saya mengenakan setelan pesanan khusus yang mewah. Di pergelangan tangan saya ada jam tangan edisi terbatas yang harganya setara dengan sebuah villa. Aura berwibawa dan mendominasi terpancar dari setiap gerakan kecil saya, membuat semua orang di aula secara otomatis terdiam. Saya berjalan lurus ke podium, mengambil mikrofon dari tangan Wijoyo yang saat itu gemetaran dan mundur ke belakang karena bingung. Selamat pagi, hadirin sekalian. Saya Arka, pewaris tunggal grup keuangan keluarga Tan, dan juga pemilik baru seluruh aset keluarga Wijoyo yang baru saja diakuisisi 15 menit yang lalu. Pernyataan tegas saya bergema jelas melalui sistem pengeras suara, memberikan pukulan tak terduga ke pikiran semua orang yang hadir. Kilatan lampu kamera terus-menerus menerangi seluruh sudut aula. Di barisan kursi kehormatan pertama, Laras duduk di kursi roda yang didorong oleh Ibu Rina. Matanya yang indah terbuka lebar, penuh dengan keheranan yang luar biasa. Karyawan pembuat teh sekaligus asisten palsunya, orang yang memasak untuknya hidangan sederhana dan tidur di lantai, kini berubah menjadi tokoh raksasa yang mengendalikan seluruh nadi perekonomian negara. Identitas asli saya telah sepenuhnya terungkap di bawah sinar matahari. Setelah konferensi pers yang mengguncang media, saya segera mengantar Laras kembali ke apartemen penthouse yang akrab di kawasan Menteng. Sepanjang perjalanan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada saya. Wajahnya sepenuhnya menoleh ke samping, menatap tajam keluar jendela mobil. Keheningan yang menakutkan ini bahkan lebih mengerikan daripada ledakan amarahnya di perusahaan. Saya sangat mengerti mengapa dia marah. Fakta bahwa saya menyembunyikan identitas saya dengan sangat baik telah membuatnya merasa tertipu. Merasa seperti orang bodoh yang terus berlari untuk melindungi seseorang yang sebenarnya ribuan kali lebih kuat darinya. Sesampainya di rumah, Laras langsung masuk ke kamar tidur, hendak mengunci pintu untuk mengurung diri di dalam, tetapi saya dengan cepat menyelinap masuk, menggunakan punggung saya untuk menahan pintu kayu. Saya melepaskan jas mahal saya dan melemparkannya ke samping, menyingsingkan lengan ke meja saya, kembali ke penampilan seorang pacar yang perhatian dan tahu diri seperti hari-hari awal kami tinggal bersama. Saya menarik tangannya, memohonnya untuk keluar ke ruang tamu untuk beristirahat sejenak, sementara saya sendiri turun ke jalan untuk menyelesaikan masalah. Sekitar setengah jam kemudian, saya kembali ke rumah dengan membawa beberapa tas belanjaan. Saya menata semuanya di atas meja kopi kaca yang mewah. Bukan anggur merah atau lilin beraroma mahal. Itu adalah makanan pinggir jalan sederhana, khas Jakarta yang sangat disukai, Laras tetapi jarang berani dia makan karena takut merusak citranya. Sekotak seblak penuh dengan kerupuk, bakso, dan ceker, semangkuk bakso gerobak yang mengepul, dan segelas es campur dengan santan kental. Aroma harum makanan sederhana menyebar ke seluruh ruangan membuat Laras yang sedang marah pun harus menelan ludah. Saya duduk di karpet beludru, menatap Laras yang duduk dengan tangan terlipat di sofa panjang dengan suara paling tulus dan hangat. Saya mulai mencurahkan seluruh isi hati saya. Saya menceritakan kepadanya tentang masa kecil saya yang hidup dalam sangkar emas, tentang tekanan luar biasa sebagai seorang pewaris yang harus sempurna di segala bidang. Saya menjelaskan bahwa saya memilih untuk menyembunyikan identitas saya hanya karena mendambakan kebebasan, untuk hidup seperti orang normal yang tidak dikendalikan oleh uang. Bertemu dan mencintainya sama sekali di luar dugaan saya.
Tetapi itu adalah hal terindah yang pernah terjadi dalam hidup saya yang membosankan. Laras, aku minta maaf karena telah menyembunyikannya darimu. Tetapi perasaan yang kumiliki untukmu, perhatian dan perawatan setiap hari, semuanya benar. Mulai saat ini tidak ada rahasia lagi. Aku bukan asisten palsu. Kamu juga tidak perlu berperan sebagai wanita baja untuk melindungiku. Mari kita mulai lagi. Saling mencintai sebagai pasangan paling normal, bolehkah? Melihat mataku yang tulus dan penuh penyesalan, ditambah dengan godaan yang tak tertahankan dari kotak seblak di atas meja, dinding amarah di hati Laras benar-benar runtuh. Dia tertawa, mengulurkan tangan dan mencubit pipiku dengan cukup keras untuk melampiaskan amarahnya. Setelah itu, dia dengan patuh menerima sumpit yang kuberikan, mulai menikmati makanan pinggir jalan yang lezat. Kami duduk berdampingan sambil makan dan tertawa ceria. Semua kesalahpahaman telah diselesaikan sepenuhnya. Membuka babak baru untuk cinta sejati, tidak ada lagi paksaan atau kepalsuan. Beberapa bulan kemudian, ketika badai telah berlalu, perusahaan Laras di bawah dukungan modal dari keluarga saya telah berkembang pesat, membuka puluhan cabang baru di seluruh negeri. Kehidupan kami berdua juga perlahan memasuki orbit yang stabil. Suatu malam akhir pekan, saya memberitahu Laras bahwa kami memiliki pesta pertemuan dengan mitra bisnis yang sangat penting di sebuah restoran di lantai tertinggi gedung pencakar langit tertinggi di kota. Laras berdandan ringan, mengenakan gaun malam sutra berwarna biru kehijauan yang sangat anggun. Ketika pintu lift terbuka di lantai tertinggi, dia terkejut menemukan tidak ada mitra bisnis di sana. Seluruh ruang luas restoran mewah itu telah saya pesan sepenuhnya. Di sekelilingnya dipenuhi ribuan mawar merah segar, cahaya lilin yang berkelip-kelip, dan alunan biola yang merdu dari sudut ruangan. Melalui jendela kaca dari lantai ke langit-langit, pemandangan kota yang gemerlap seperti galaksi yang indah terbentang di bawah kaki kami. Saya tersenyum dan membimbingnya berjalan di atas karpet merah yang telah disiapkan, langsung ke pusat restoran. Dari saku jas saya mengeluarkan sebuah map tebal berbalut beludru mewah. Dengan lembut meletakkannya di tangannya. Laras dengan penasaran membukanya. Itu bukan menu atau kontrak bisnis biasa. Itu adalah dokumen transfer sah 51% saham perusahaan saingan keluarga Wijoyo yang baru saja saya akuisisi, yang kini telah direstrukturisasi dan diganti namanya. Semuanya atas nama satu-satunya pemilik, yaitu dia. Aku tahu kamu adalah wanita mandiri, bersemangat dalam pekerjaan, dan suka menaklukkan puncak-puncak sendiri. Jadi aku menggunakan ini sebagai mahar. Apakah kamu suka? Laras begitu terharu hingga kedua tangannya gemetar dan bahkan menjatuhkan map itu ke lantai. Dia menutupi mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Tanpa membuatnya menunggu lebih lama, saya perlahan mundur selangkah, berlutut dengan satu kaki di atas karpet yang empuk. Saya mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku saya. Membuka tutupnya untuk memperlihatkan sebuah cincin berlian yang dibuat dengan sangat indah, bersinar terang di bawah cahaya lampu kuning, menatap gadis yang paling kucintai dengan tatapan penuh kasih. Saya berkata dengan jelas dan tegas, mengulangi lelucon takdir bertahun-tahun yang lalu. Laras, aku benar-benar ingin menggunakan sisa hidupku untuk membuktikan apakah setiap malam aku bisa tertawa bahagia dalam tidurku. Menikahlah denganku. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Laras yang memerah. Dia tidak ragu-ragu atau malu, buru-buru mengangguk berkali-kali, suaranya tercekat karena kebahagiaan yang luar biasa. Dia dengan lantang berkata setuju. Saya diliputi kegembiraan, dengan lembut memasangkan cincin pertunangan di jari manisnya yang ramping, lalu berdiri dan memeluknya erat-erat, memutarnya di udara. Alunan biola yang merdu seolah melambung tinggi, memberkati momen terindah dari dua hati yang telah benar-benar menjadi satu. Sebulan setelah lamaran yang menggemparkan itu, sebuah pernikahan megah diadakan di sebuah resor mewah terkemuka, di tepi pantai Bali yang indah, langit biru cerah tanpa awan. Suara ombak yang berirama lembut menepi ke pasir putih menciptakan musik latar alami yang sangat romantis. Altar pernikahan dihiasi ribuan bunga segar impor, membentang di sepanjang jalan menuju tepi air. Para tamu yang hadir tidak hanya tokoh-tokoh kuat dari kalangan elit keuangan kedua keluarga, tetapi juga seluruh karyawan perusahaan. Doni, rekan kerja lama yang suka bergosip,
mengenakan setelan rapi tetapi terus-menerus menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan. Dia mendekati saya dengan ekspresi canggung, menyatakan penyesalannya atas lelucon-lelucon masa lalu. Dia menepuk pahanya dengan keras, mengagumi keberanian saya. Tidak disangka lelucon yang hampir mendatangkan bencana besar malah menjadi kenyataan dengan begitu gemilang. Saya hanya tertawa, menepuk bahu rekan kerja lama saya, dan menuangkan segelas jus untuknya untuk merayakannya bersama. Saat Laras berjalan menuju altar dengan gaun pengantin putih yang indah seperti seorang putri dari negeri dongeng, jantung saya serasa berhenti berdetak. Ayahnya sudah lama tiada. Jadi paman tertua di keluarga mewakili untuk mengantarnya dan menyerahkannya kepada saya. Kami saling mengucapkan janji suci untuk selamanya di bawah kesaksian laut dan sorak-sorai ucapan selamat dari semua orang. Senyum cerah dan kebahagiaan yang sempurna selalu menghiasi bibir kami berdua sepanjang pesta. Malam pertama pernikahan berlangsung di sebuah villa yang menghadap ke laut. Suasananya sunyi, hanya tersisa suara ombak dan angin sejuk yang bertiup melalui tirai jendela. Saya memeluk istri saya yang cantik dan harum bunga melati. Dia menyandarkan kepalanya di dada saya, mendengarkan detak jantung saya yang kuat. Napasnya perlahan menjadi teratur dan damai. Saya memejamkan mata, tertidur lelap setelah seharian yang penuh kebahagiaan. Dalam mimpi saya melihat kembali citra seorang karyawan pembuat teh yang pemalu, yang secara tidak sengaja melontarkan lelucon dan kemudian mencuri hati manajernya yang dingin. Perjalanan dari seorang asisten palsu menjadi suami sah yang melindunginya seumur hidup muncul begitu hidup dan manis. Sudut bibir saya tanpa sadar terangkat, membentuk senyum cerah, bahkan saat sedang tidur nyenyak. Laras bergerak sedikit, membuka matanya dan melihat senyum saya di bawah cahaya lampu tidur yang redup. Dia mencondongkan tubuh, memberikan ciuman lembut di bibir saya, membisikkan lagu pengantar tidur yang manis. Membuktikan bahwa dengan menikahinya, saya benar-benar tertawa bahkan dalam mimpi. Hadirin sekalian, saat kita menutup kisah cinta yang menarik dan mendalam dari asisten Arka dan direktur utama Laras, pasti ada gema hangat yang tersisa di hati kita masing-masing. Mungkin melalui cerita ini, kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kejutan ajaib yang tersembunyi di balik penampilan yang sangat sederhana. Pelajaran pertama yang paling berharga adalah jangan pernah terburu-buru menilai seseorang hanya dari pakaian yang mereka kenakan atau posisi yang mereka pegang. Karena seorang petugas kebersihan bisa saja memiliki keberanian besar dan hati yang kuat untuk melindungi orang lain. Lebih dari itu, cerita ini juga memberikan kita pandangan yang indah tentang wanita. Tidak peduli seberapa kuat, berbakat, dan berduri penampilan mereka di masyarakat, jauh di lubuk hati mereka selalu mendambakan bahu yang kokoh, tempat berlabuh yang damai untuk bersandar saat badai datang. Cinta sejati tidak dibangun di atas perhitungan untung rugi atau pencarian ketenaran dan kekayaan. Cinta sejati adalah pemahaman, adalah kebersamaan di saat sulit, dan kesediaan untuk melepaskan semua topeng untuk saling berhadapan dengan ketulusan yang paling murni. Kebahagiaan terkadang bukanlah menemukan seseorang yang sempurna dalam segala hal, melainkan menemukan seseorang yang membuat kita merasa begitu aman sehingga bahkan dalam mimpi pun kita bisa tersenyum. Terima kasih tulus kepada hadirin yang telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan cerita hari ini. Semoga Anda semua selalu sehat, damai, dan penuh kebahagiaan dalam hidup.